Halo adik-adik Dura Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang project yang udah kamu kerjakan semua yang namanya adalah siapa nih? Spinning Star. Iya, bintang yang bisa berputar. Nah, bintangnya bisa berputar kalau misalnya kita putar ya, kita taruh di bawah. Nah, lalu dia akan saling berputar satu sama lain karena ada kita putar di sini, lalu bintangnya juga ikutan berputar. Kita pelan, bintangnya juga berpelan. Kita cepat, bintangnya juga makin cepat. Nah, kenapa dia bisa berputar? Karena ada apa nih namanya? Ada gigi-gigi atau kita namakan kalau di dalam teknis itu kita namakan adanya gear atau gigi. Nah, gear inilah yang di sini nih, kalau di sini kamu bisa lihat ada dua buah gear. Yang satu seperti ini, 1, 2, 3. Lalu dia akan terhubung dengan gear yang ada di bawahnya. Yang seperti ini ya. Jadi gear yang 1, kami bedain warnanya. Gear yang 1, 2, 3 juga sama. Gear yang di bawah ini yang nanti akan saling terhubung satu sama lain. Jadi kalau kamu lihat, gearnya antara gear yang berada di pegangan handling dengan gear yang berada di gear yang berada di bintangnya yang di bawah itu ukurannya sama. Jadi sama-sama seperti ini gitu. Harus sama. Ukurannya sama dan jaraknya juga sama. Dia nanti yang akan saling terhubung satu sama lain. Jadi begitu ujung ini dengan ujung ini bertemu di sebelah sini, dialah yang akan membuat perputaran itu terjadi. Jadi kalau kamu putarnya gerakannya di sini, kalau kita putar ke sana itu berarti kita putar, kalau misalnya dari arahnya kabel nih, kita putar ke sana itu namanya berputar searah jarum jam atau clockwise. Nah, kalau kita putar searah clockwise, kamu bisa melihat bahwa ternyata spinning star-nya atau star-nya itu berputar berlawanan dari arah jarum jam justru. Jadi kalau kamu putarnya searah jarum jam, si bintangnya itu justru berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kamu putarnya clockwise atau CW dibilangnya, atau clockwise searah jarum jam ke sebelah sini, maka si gear yang satu lagi itu akan berputar kebalikannya. Karena mereka bertemunya di sini. Akan menjadi CCW atau counter clockwise. Jadi yang satu putar ke sini, yang gear yang dari handle putarnya CW, yang gear dari bintang itu akan berputar CCW. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu putarnya kebalikannya, kamu putar yang handle-nya kamu putar CCW, maka bintangnya akan berputar searah jarum jam. Gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena gear itu bisa melakukan perubahan arah. Gear itu selalu berubah arahnya. Jadi kalau misalnya kamu nanti merancang sebuah mekanika mesin, kamu harus merancang juga bagaimana mekanika gearnya. Perputaran sebelah sini, jadi kalau di mesin ada banyak sekali gearnya yang saling berhubungan sebenarnya satu sama lain, yang disebabkan oleh perputaran dari hanya dari satu mesin biasanya, dari satu dinamo. Nah, jadi ini nanti gear-gear ini yang kita namakan kecepatannya juga, ini gear ini antara selain arah gitu ya. Begitu juga kecepatan, speed. Speed dari sebuah gear, kalau ini kita anggap ini sebagai gear 1 dan ini adalah gear 2, maka kecepatannya itu akan tertransfer atau akan dipindahkan. Jadi dari gear 1 itu akan pindah ke gear 2. Jadi cepatnya juga sama. Jadi kalau ini, kalau kamu makin cepat, bintangnya makin cepat. Kamu pelan, bintangnya juga makin pelan juga. Kamu cepat lagi, bintangnya cepat. Kamu pelan lagi, bintangnya juga pelan. Nah, itu terjadi transfer energi. Ada perpindahan energi dari tangannya kamu menjadi kecepatannya si
bintang ini gitu. Dan jadi itulah fungsinya gear, mampu untuk memindahkan energi. Padahal kan yang kamu putar bukan bintangnya, tapi yang kamu putar adalah handle-nya. Tapi bisa pindah kecepatan dan kekuatan tangan kamu itu pindah menjadi untuk bisa memutar si bintang yang ada. Selain untuk memindahkan energi, kalau ini kan energinya sama ya, cepatnya sama. Nah, nanti kita akan juga belajar bahwa gear itu juga bisa dipercepat atau diperlambat. Contohnya di mana? Contohnya mungkin kamu bisa lihat tuh di jam tangannya papa atau mama yang jam yang ada jarumnya, yang pakai jarum, bukan yang jam digital tapi yang jam pakai jarum itu isinya juga gear-gearan. Jadi padahal mesinnya satu, tapi gearnya ada banyak. Nah, jadi bagaimana bahwa misalnya waktu yang menit itu lebih lambat daripada waktu yang detik, atau yang jam itu lebih lambat lagi pelan-pelan jalannya. Dan itu semua adalah mekanika dari sebuah gear. Jadi selain kamu bisa mentransfer energi, bisa menjadi sama energinya, bisa juga lebih cepat, atau malah juga dibikin lebih lambat pergerakannya. Tentang yang namanya gear. Nah, kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan untuk langsung bertanya kepada tim Biro, atau kamu juga bisa melis dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Bye, dimainin lagi ya.